Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Sepanjang minggu ini kita sementara mempelajari judul Yesus Saudara Setia Kita. Nah, kemarin hari Minggu kita sudah mempelajari saudara sebagai penebus. Kemudian pada hari Senin kita sudah mempelajari tidak malu menyebut mereka saudara. Dan sekarang ini hari Selasa 18 Januari tahun 2022, judulnya adalah Darah dan Daging Seperti Kita. Saudara yang kasih, pada saat kita mempelajari kitab Ibrani pasal yang pertama itu adalah menyebutkan tentang Yesus itu adalah Allah. Allah sepenuhnya. Bapa memanggilnya Allah. Engkau adalah Allah. Dan pada pasal yang kedua di dalam kitab Ibrani, maka Yesus adalah manusia. Jadi Yesus adalah Allah, kemudian dia menjelma menjadi manusia dan dia memiliki darah dan daging seperti kita. Nah, pada saat kita mempelajari bahwa ungkapan darah dan daging atau daging dan darah itu menekankan kelemahan kondisi manusia. Jadi bahwa kita manusia adalah lemah karena kita terdiri dari darah dan daging yang pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua dikatakan sudah menjadi orang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya karena manusia itu adalah lemah di dalam Efesus 6 ayat 12, kemudian Matius 16 ayat 17 dan Galati 1 ayat 16, bahwa kita menjadi kurang pemahaman tentang Tuhan. Dan yang kemudian, maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia yang memiliki daging dan darah dia tunduk kepada kematian. Selanjutnya, di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus dibuat seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Nah, ini atau ungkapan ini berarti bahwa Yesus menjadi manusia seutuhnya. Artinya Yesus tidak hanya terlihat seperti manusia atau tampak seperti manusia, dia benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita. Jadi artinya Yesus dia di dalam keilahian, kemudian dia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, maka dia menjadi sama seperti saudara dan saya yang memiliki daging dan darah. Nah, kata atau kitab Ibrani juga mengatakan bagaimanapun Yesus berbeda dari kita. Jadi di satu sisi Yesus dia menjadi sama dengan kita, memiliki darah dan daging, tetapi ada satu sisi yang menyatakan bahwa Yesus berbeda dari kita, dari saudara dan saya. Yang pertama, Yesus tidak melakukan dosa apapun. Di dalam Ibrani 4 ayat 15. Kalau saudara dan saya sering melakukan dosa, tetapi Yesus dia tidak pernah berbuat dosa sekecil pun. Yang kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Di dalam Ibrani 7 ayat 26. Bahwa Yesus dia tidak bercacat celah, tidak ada noda dosa di dalam kehidupannya. Kalau kita manusia, kita memiliki kecenderungan jahat, tetapi Yesus dia tidak memiliki kecenderungan yang jahat. Perbudakan kita pada dosa dimulai
jauh di dalam sifat kita sendiri. Kita adalah daging terjual di bawah kuasa dosa, tapi Yesus dia tidak. Saudaraku yang kasih, kesombongan dan motivasi berdosa lainnya bahkan mencemari tindakan baik kita. Sifat Yesus bagaimanapun tidak dirusak oleh dosa. Kemudian itu harus terjadi seperti ini. Jika Yesus dia adalah daging terjual di bawah kuasa dosa seperti kita, maka dia membutuhkan juru selamat. Tetapi tidak demikian saudara. Yesus dia adalah juru selamat sendiri. Juru selamat semua manusia dari semua golongan manapun. Sebaliknya, Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang tak bercacat celah kepada Allah bagi kita. Saudaraku yang kasih, kemudian Yesus dia menghancurkan kuasa iblis dengan mati sebagai persembahan tanpa dosa untuk dosa-dosa kita. Artinya Yesus dia menjadi dosa, tidak berbuat dosa, itu karena dia menanggung kita umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam arti pada saat dia menebus kita dari dosa, maka ada pertukaran yang dia berikan. Maka dia mengenakan jubah kebenaran kepada kita seolah-olah kita tidak melakukan dosa. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan dia memberikan kepada kita di sini dikatakan bahwa Yesus juga mematahkan kuasa dosa dengan memberi kita kekuatan untuk hidup benar melalui penggenapannya atas perjanjian baru untuk menuliskan hukum di dalam hati kita. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus dia hidup sama seperti kita. Dia menjadi juru selamat saudara dan saya, menggantikan tempat kematian yang saudara dan saya miliki. Dan Yesus datang, dia memberikan satu perjanjian yang baru, yaitu hukumnya bukan ditulis di atas dua loh batu, tetapi ditulis di dalam hati. Itu adalah perjanjian baru. Artinya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menurut hukum-hukumnya. Dengan demikian kita hidup tanpa celah. Kristus sudah mengalahkan musuh dan secara efektif membebaskan kita sehingga sekarang kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan pada bagian yang terakhir, bahwa penghancuran terakhir iblis, yaitu sementara itu akan datang pada penghakiman yang terakhir di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-10. Saudaraku yang kasih, karena Yesus dia adalah darah dan daging sama seperti kita, menghidupkan satu kehidupan yang menang atas dosa, maka ini adalah pekabaran zaman ini. Maka kita juga harus menang atas dosa dengan pertolongan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk sempurna menurut hukum Tuhan tanpa cacat celah, dan akhirnya kita akan memasuki kerajaan sorga yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Amin.